sih yang dimaksud dengan AI ini? Jadi AI atau Artificial Intelligence adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau program yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Nah, dalam konteks pendidikan sendiri, AI ini digunakan untuk membantu proses pembelajaran, pengajaran, hingga evaluasi baik bagi dosen maupun bagi mahasiswa. Sebelum pandemi sendiri, penggunaan AI ini masih terbatas pada platform tertentu dan belum umum. Lalu terjadi COVID-19, di sini terjadi lonjakan besar dalam pemanfaatan teknologi digital termasuk AI untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Kemudian saat ini sendiri AI semakin terintegrasi dalam sistem pembelajaran mulai dari e-learning, evaluasi pembelajaran, hingga penelitian akademik. Begitu. Dengan adanya perkembangan AI ini tentunya mendorong mahasiswa untuk yang pertama belajar mandiri dengan bantuan sistem AI, kemudian yang kedua mengakses materi pembelajaran dengan lebih cepat, lalu yang ketiga yaitu mendapatkan feedback otomatis terhadap tugas atau tulisan mereka. Nah, untuk platform atau aplikasi AI yang digunakan oleh mahasiswa ini, yang pertama ada GPT, itu biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan, membuat kerangka tugas, memahami materi kuliah, dan berdiskusi topik akademik. Kemudian yang kedua ada Quillbot, itu adalah alat parafrase otomatis yang membantu mahasiswa menghindari plagiarisme. Kemudian yang ketiga ada Turnitin, itu untuk memeriksa keaslian karya tulis dan mendeteksi plagiarisme. Kemudian yang terakhir ada Socratic by Google, itu membantu menjawab soal pelajaran dengan penjelasan langkah demi langkah. Nah, untuk manfaat penggunaan AI sendiri, itu AI dapat berfungsi sebagai asisten belajar yang siap membantu mahasiswa memahami materi perkuliahan dengan lebih mudah. Contohnya, mahasiswa bisa bertanya langsung nih kepada AI seperti ChatGPT tentang konsep yang belum dipahami, dan AI akan memberikan penjelasan dengan bahasa yang sederhana atau sesuai dengan tingkat pemahaman. AI juga bisa memberikan contoh soal dan pembahasan untuk memperkuat pemahaman materi. Nah, yang kedua, AI juga sangat membantu mahasiswa nih untuk belajar lebih cepat dan efisien. Contohnya, yang pertama, membuat rangkuman otomatis dari teks panjang, jurnal, atau materi kuliah. Kemudian, bisa juga menjawab soal latihan dengan penjelasan langkah demi langkah. Lalu yang terakhir, bisa memberikan highlight atau poin penting dari materi agar mahasiswa nih tidak perlu membaca semuanya secara manual. Kemudian AI sendiri juga sangat berguna dalam proses penulisan tugas kuliah, laporan, ataupun bahkan skripsi. Contohnya penggunaan Grammarly yang membantu memperbaiki tata bahasa dan ejaan dalam tulisan berbahasa Inggris. Kemudian Quillbot itu bisa digunakan untuk melakukan parafrase kalimat agar lebih bervariasi dan menghindari plagiarisme. Kemudian Zotero atau AI Citation Tools itu membantu membuat referensi otomatis sesuai gaya penulisan. Lalu selanjutnya kita bahas resiko dan tantangan etika dalam penggunaan AI itu sendiri. Yang pertama yaitu ada plagiarisme dan kejujuran akademik. Nah, salah satu tantangan utama dalam penyalahgunaan AI untuk membuat tugas atau skripsi secara otomatis tanpa kontribusi pemikiran pribadi mahasiswa. Nah, hal ini tentunya melanggar prinsip integritas akademik karena mahasiswa menyerahkan karya yang bukan hasil kerjanya sendiri. Nah, dengan adanya risiko plagiarisme ini yang meningkat karena mahasiswa hanya menyalin hasil dari AI tanpa parafrase atau pengecekan, akibatnya nilai pembelajaran jadi hilang karena mahasiswa tidak benar-benar memahami materi. Kemudian yang kedua yaitu ketergantungan berlebihan pada AI, yakni mahasiswa bisa menjadi terlalu bergantung pada AI untuk setiap aspek pembelajaran, seperti menjawab soal tanpa mencoba sendiri, kemudian menggunakan AI untuk membuat esai atau laporan dari awal, mengandalkan AI untuk berpikir atau menyusun argumen, yang hal ini tentunya dapat menghambat kemampuan berpikir kritis dan kreatif, serta menurunkan kemandirian dalam belajar.
Lalu yang ketiga yakni ada ketidakpastian sumber informasi dari AI. Nah, AI seperti ChatGPT itu menghasilkan informasi dari berbagai sumber, namun tidak selalu menyebutkan referensi yang jelas dan valid. Informasi itu bisa saja salah, bias, atau tidak sesuai dengan konteks akademik. Jika mahasiswa tidak mengecek ulang, mereka bisa menyampaikan informasi yang keliru dalam tugas atau presentasi. Lalu yang keempat ada privasi dan keamanan data pribadi. Sebagian aplikasi AI itu membutuhkan akses ke data pengguna seperti riwayat pencarian, tugas yang diunggah, informasi pribadi saat mendaftarkan akun. Nah, itu jika tidak hati-hati, data ini bisa disalahgunakan atau bocor. Sebagai mahasiswa tentunya perlu waspada dan memahami kebijakan privasi dari aplikasi yang digunakan. Lalu selanjutnya kita bahas prinsip-prinsip etika dalam penggunaan AI. Nah, yang pertama ada kejujuran akademik. Mahasiswa tidak boleh menggunakan AI untuk melakukan plagiarisme, seperti menyalin hasil kerja AI tanpa mencantumkan sumber atau menyatakannya sebagai hasil kerja pribadi. Kita ini seharusnya menggunakan AI sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti proses belajar atau berpikir kritis. Lalu yang kedua ada transparansi. Nah, jika mahasiswa menggunakan AI untuk membantu dalam tugas atau penelitian, sebaiknya dicantumkan secara jelas bagaimana AI digunakan, misalnya untuk brainstorming, pengecekan grammar, atau menyusun struktur tulisan. Lalu yang keempat ada privasi dan keamanan data. Seperti yang tadi kita bahas, mahasiswa ini harus berhati-hati saat memasukkan data pribadi atau data sensitif termasuk data penelitian ke dalam platform AI. Pastikan platform AI yang digunakan ini sudah terpercaya dan aman. Lalu yang kelima ada pengembangan keterampilan asli. Nah, penggunaan AI ini sebaiknya tidak menghambat kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, menulis, dan memecahkan masalah secara mandiri. AI ini digunakan untuk meningkatkan keterampilan, bukan menggantikannya. Yang terakhir yaitu tanggung jawab. Mahasiswa ini tetap bertanggung jawab atas hasil akhir tugas atau pekerjaannya meskipun dibantu oleh AI. Jangan sepenuhnya bergantung pada AI karena AI bisa menghasilkan informasi yang tidak akurat atau bias. Selanjutnya kita bahas regulasi dan kebijakan kampus terkait penggunaan AI. Nah, saat ini sendiri tidak semua kampus di Indonesia memiliki panduan resmi terkait penggunaan AI oleh mahasiswa. Namun, beberapa institusi pendidikan mulai menyusun kebijakan seiring dengan semakin meluasnya penggunaan AI dalam kegiatan akademik. Panduan ini biasanya mencakup pertama, batasan penggunaan AI dalam tugas dan juga ujian. Kemudian yang kedua, kewajiban mencantumkan sumber jika menggunakan AI. Lalu yang ketiga adalah konsekuensi pelanggaran, misalnya dilakukan plagiarisme atau kecurangan. Nah, meskipun AI semakin sering umum digunakan, banyak mahasiswa yang belum memahami batasan etis dan akademik dalam penggunaannya. Oleh karena itu, kampus perlu mensosialisasikan aturan penggunaan AI secara jelas kepada mahasiswa dan juga dosen. Lalu yang kedua bisa dengan menyediakan modul literasi digital dan etika teknologi. Lalu yang terakhir yaitu melibatkan dosen dalam memberikan pemahaman tentang penggunaan AI yang bertanggung jawab. Lalu yang terakhir kita bahas rekomendasi etis bagi mahasiswa dalam menggunakan AI. Yang pertama, gunakanlah AI ini sebagai alat bantu untuk memahami, bukan untuk mencontek. AI ini sebaiknya digunakan untuk mempermudah proses belajar, bukan untuk menghindarinya. Mahasiswa bisa menggunakan AI untuk menjelaskan konsep sulit, menyusun kerangka tulisan, atau memberikan ide awal. Namun, AI tidak boleh digunakan untuk menyelesaikan tugas secara otomatis dan diklaim sebagai hasil pribadi.
Tujuannya adalah agar AI ini mendukung pemahaman, bukan menggantikan proses berpikir. Lalu yang kedua, informasi yang diberikan AI itu tidak selalu benar atau sesuai konteks akademik. Nah, jadi mahasiswa perlu mengevaluasi lagi dan memverifikasi kebenaran informasi tersebut, terutama jika digunakan untuk tugas atau penelitian. Jangan langsung percaya atau menyalin mentah-mentah dari AI. Lalu yang tiga, mendiskusikan dengan dosen atau pembimbing jika ragu. Jika mahasiswa tidak yakin apakah penggunaan AI diperbolehkan atau etis dalam konteks tertentu, lebih baik dikonsultasikan dengan dosen atau pembimbing. Hal ini bisa mencegah pelanggaran yang tidak disengaja. Dosen juga bisa memberikan arahan nih mengenai batasan penggunaan AI yang sesuai. Lalu yang keempat, mahasiswa perlu memiliki pemahaman yang cukup tentang cara kerja AI, resikonya, serta aturan penggunaannya. Ini termasuk memahami privasi data, hak cipta, dan batas etika dalam konteks akademik. Kamu sendiri sebaiknya juga mendukung pengembangan literasi digital dan etika teknologi melalui pelatihan atau mata kuliah khusus. Dengan literasi yang baik, mahasiswa bisa memanfaatkan AI secara bijak dan bertanggung jawab. Sekian pembahasan kali ini mengenai etika penggunaan artificial intelligence atau AI dalam dunia pendidikan khususnya bagi mahasiswa. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.